Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun proposal skripsi atau proposal penelitian secara umum. Nah, maka beberapa hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Seperti apa kemudian menyusun proposal skripsi atau proposal penelitian. Terkait untuk penyusunan proposal skripsi atau proposal penelitian secara umum, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa ada elemen-elemen pokok ketika menyusun proposal penelitian atau proposal skripsi. Beberapa ini saya sebutkan dan kemudian mengacu kepada pedoman penulisan skripsi yang ada di Fakultas Syariah YIN Surakarta tahun 2021. Dan ini bisa di-download di web Fakultas Syariah YIN Surakarta. Nah, elemen pokok ketika menyusun proposal penelitian yang artinya harus ada, kalau dalam bahasa hukumnya ada rukun-rukunnya. Maka yang pertama adalah judul. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, rumusan masalah. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Keenam, kerangka teori. Ketujuh, tinjauan pustaka. Kedelapan, ada metode penelitian yang nanti di dalamnya ada beberapa hal. Kemudian sistematika penulisan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Tentang judul penelitian, maka sebetulnya kalau bicara judul, sebaiknya memang di awal itu ya muncul gambaran judul tapi belum pasti. Lebih kepada tema besar atau tema kecil yang mau dilakukan pendalaman-pendalaman. Nah, judul yang kemudian pasti nanti ketika sudah diselesai dibuat proposalnya, baru kemudian memunculkan judul penelitian yang sudah pasti. Karena judul penelitian itu harus bisa dipahami secara jelas. Dan dia menggambarkan apa yang akan diteliti itu. Skopnya seperti apa, dan seterusnya. Judul berarti juga mencerminkan masalah yang diteliti. Oleh karenanya, maka penulisan judul penelitian itu sebaiknya tidak menggunakan bahasa-bahasa simbolik, tidak terlalu abstrak, tidak puitis, dan seterusnya. Bahkan kalau dalam penelitian survei atau penelitian kuantitatif, maka harus jelas di mana posisi independent variable, di mana posisi dependent variable, dan arah penelitiannya seperti apa. Oke, jadi judul kira-kira diselesaikan ketika justru menulis proposalnya sudah selesai. Apa yang pertama berikutnya? Yang utama adalah latar belakang masalah penelitian. Ini nanti akan menjadi acuan penting dan dasar penting untuk masuk ke berikutnya. Apa sih latar belakang masalah? Ya, latar belakang masalah itu kalau mau disebut secara pokok adalah membangun argumen. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Apa yang digunakan? Latar belakang itu berisi peristiwa yang sudah terjadi atau fakta-fakta, data-data yang memang sudah ada. Ini bisa didapat dari hasil pengamatan atau wawancara awal sendiri oleh peneliti, atau bisa mengambil hasil penelitian orang lain, data-data statistik, hasil bacaan jurnal penelitian, studi pustaka, dan seterusnya. Yang isinya peristiwa itu menceritakan tentang kesenjangan antara das sollen, yang sesuatu yang seharusnya, dengan fakta-fakta sosial yang ada atau das seh. Dan oleh karenanya maka latar belakang masalah jangan dijejali, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak relevan atau sesuatu yang sifatnya normatif dan seterusnya. Oke, kalau latar belakang masalah sudah beres, maka kemudian akan bisa dimunculkan rumusan masalah penelitian.
Karena pada dasarnya latar belakang masalah itu menceritakan, menyebutkan peristiwa yang sudah terjadi, data, fakta, yang kemudian mengerucut mulai masuk ke simpul-simpul masalah yang ditemukan. Rumusan masalah itu berarti isinya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditemukan jawabannya dalam penelitian yang akan dilakukan itu. Ada kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Fungsi perumusan masalah pada dasarnya adalah sebagai arahan, bimbingan, acuan untuk menemukan masalah yang sebenarnya. Jadi yang muncul di rumusan masalah itu masalah awal yang ditemukan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan. Masalah yang sebenarnya nanti akan digali, ditemukan ketika peneliti sudah mulai mengumpulkan data-data di lapangan lebih lanjut. Nah, pada penelitian kualitatif yang tujuannya untuk menemukan teori yang substantif dan bukan untuk memverifikasi teori seperti pada penelitian kuantitatif, maka masalah yang dirumuskan itu akan berfungsi sebagai patokan untuk analisa data atau menjadi hipotesa kerja. Rumusan masalah biasanya terdiri dari dua faktor atau lebih yang dihubungkan dalam satu hubungan logis dan bermakna. Jadi peristiwa yang terjadi tadi kemudian dilihat dengan peristiwa yang lain dan seterusnya, hubungannya seperti apa dan seterusnya. Rumusan masalah tentu memang konsisten dengan paradigma yang digunakan oleh peneliti. Rumusan masalah itu bersifat jelas dan tegas, tidak lagi mengambang. Jadi penelitian rumusan masalah itu sudah cukup rinci beberapa hal yang dimunculkan. Oleh karena itu, maka rumusan masalah selalu berkaitan erat dengan latar belakang masalah. Dan nanti berikutnya akan mempengaruhi tujuan penelitian, metode penelitian, bahkan juga teori dalam penelitian yang akan digunakan. Apa sih tujuan penelitian? Tujuan penelitian itu ya tentu satu kesatuan dengan rumusan masalah. Jadi ini bahasa pernyataan. Kalau yang rumusan masalah bahasa pertanyaan, maka ini bahasa pernyataan yang isinya kemudian bisa mulai dari to explore, jadi untuk menjelajahi sesuatu, atau to describe, menggambarkan sesuatu, atau to explain, menjelaskan hubungan sebab akibat, membuktikan teori, dan seterusnya. To understand, kalau digunakan untuk memahami realitas yang akan diteliti itu, atau bahkan bisa jadi to predict, meramalkan sesuatu. Nah, tujuan penelitian kalau begitu mengemukakan secara jelas apa yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan itu. Jadi kalau latar belakang itu sesuatu yang sudah terjadi, tujuan penelitian itu sesuatu yang akan dicapai. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian sebenarnya lebih diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan yang lebih pragmatik daripada kebutuhan akademik. Misalnya, manfaat skripsi ya digunakan salah satunya sebagai syarat untuk lulus dari Fakultas Syariah YAIN Surakarta misalnya. Nah, kalau penelitian ini menjanjikan rekomendasi tertentu untuk kalangan tertentu, maka rumusannya yang muncul di manfaat penelitian harus meyakinkan sebagaimana ditawarkan dalam tujuan penelitian sebelumnya. Nah, berikutnya yang muncul di proposal penelitian atau proposal skripsi adalah kerangka teori. Secara sederhana, kerangka teori itu adalah jawaban-jawaban teoritik terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pada penelitian kualitatif, teori itu dimanfaatkan untuk membantu memahami atau menafsirkan gejala sosial yang ada, peristiwa-peristiwa di masyarakat yang ada, atau untuk memahami dan menafsirkan temuan-temuan lapangan. Nah, teori itu ya serangkaian proposisi antar konsep-konsep. Jadi ada konsep menyebutkan bahwa A adalah sesuatu, dan ada konsep yang lain B, ini gabung menjadi proposisi namanya,
Nah, dengan proposisi nanti ketemu dengan yang namanya teori, yang kemudian menerangkan bagaimana secara sistematis sebuah fenomena sosial itu. Bahkan bisa menentukan hubungan antara konsep, antara proposisi, bagaimana bentuk hubungannya, dan seterusnya. Nah, teori dalam penelitian kualitatif membantu mengkategorisasikan data atau memahami fenomena sosial yang ada. Pada penelitian kuantitatif, survei yang bersifat eksplanasi atau prediksi dan seterusnya, maka posisi teori digunakan untuk memverifikasi atau pembuktian teori. Nah, kalau kan nanti teorinya digunakan untuk menguji hipotesa, maka jelas posisi teori adalah alat untuk pembuktian hipotesa, dugaan-dugaan awal. Setiap variabel yang dicari jawabannya dalam penelitian akan dicari landasan teoritiknya untuk memahami data yang ditemukan atau membantu hipotesa kerja yang telah dibangun, terutama pada penelitian kuantitatif. Nah, kerangka teori itu juga bisa berfungsi sebagai hipotesa. Jadi dugaan awal tentang sesuatu itu begini, berdasarkan teori tertentu. Maka di posisi ini akan memberikan tujuan yang tegas bagi penelitian, membantu menentukan arah penelitian yang harus ditempuh, membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga bisa memilih fakta-fakta mana yang jadi pokok penelitian, fakta-fakta mana yang relevan dengan penelitian. Sehingga kemudian penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan akan bisa dihindarkan munculnya. Nah, penekanan pada penelitian kuantitatif, hipotesa itu ya hasil deduksi dari teori atau preposisi tertentu, yang kemudian lebih spesifik untuk kemudian diuji secara empirik. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada dasarnya berisi kajian literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan itu, untuk menunjang rencana penelitian yang akan dilakukan. Sekaligus tinjauan pustaka itu menjadi alat untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan itu di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang, itu posisinya di mana. Maka tinjauan pustaka dalam hal ini akan menghindarkan adanya plagiasi, satu kejahatan intelektual yang nanti kemudian bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik penelitiannya yang sejenis, yang hampir sama, dan seterusnya. Masuk kemudian kepada elemen pokok yang namanya metode penelitian. Bicara metode penelitian itu, maka bicara pertama tentang jenis penelitian. Jenis penelitian bisa kualitatif, kuantitatif misalnya. Ini maka ketika bicara metode penelitian, yang pertama harus ada penegasan. Ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, dan seperti apa penelitiannya yang akan dilakukan itu. Penjelasannya bahwa ini kualitatif atau ini kuantitatif itu kayak apa. Nah, pada penelitian kualitatif memang tujuannya adalah memahami fenomena sosial, mengembangkan konsep teori dengan grounded, sehingga proses yang digunakan memang bersifat induksi. Tidak ada teori yang dibuktikan, tidak menguji hipotesa. Tapi ini bagian dari yang disebut dengan hipotesa proses a posteriori dan empirik. Jadi ada prinsip keunikan pada tiap pribadi. Ada banyak kasus di lapangan, dikumpulin jadi satu, dianalisis dan seterusnya, kemudian muncul teori tertentu. Induksi. Pada penelitian kuantitatif, yang tujuan utamanya menjelaskan gejala sosial, menguji teori, membentuk fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, maka proses yang digunakan bersifatnya deduksi, yaitu memverifikasi teori, membuktikan teorinya benar atau salah di kasus-kasus, mengembangkan hipotesa, dan ini merupakan proses a priori tanpa empirik. Dan di sana ada penegasan tentang ada prinsip keterwakilan di penelitian kuantitatif, atau bahkan ada probabilitas. Kemudian ada generalisasi hasil temuan. Dan oleh karena itu nanti ada beberapa penekanan bahwa sampel itu penting. Nah, bicara tentang jenis penelitian,
Dalam penelitian hukum juga paling tidak ada penelitian hukum yang normatif atau empirik. Gitu. Atau nanti ada penelitian lapangan atau penelitian literer. Nah, dijelasin ini normatifnya kayak apa atau empiriknya kayak apa penelitian yang mau dilakukan itu. Nanti ini akan mempengaruhi, menentukan sumber data yang akan dipilih dan digunakan. Bahkan juga akan menentukan teknik pengumpulan data, teknik analisa data yang akan dilakukan. Nah, masuk berikutnya masih di metode penelitian tentang sumber data. Pada penelitian lapangan, field research itu, maka sumber data itu terdiri dari sumber data primer, itu yang langsung dari lapangan, hasil wawancara, pengamatan, dan seterusnya. Ada sumber data sekunder, yang berarti ada data-data pustaka, data-data tertulis yang relevan, dan sumber data tersier, data pustaka yang tambahannya, seperti misalnya ensiklopedia, dan seterusnya. Nah, pada penelitian yang normatif dan pustaka, library research, maka yang ada adalah sumber data yang sekunder, yang bentuknya tertulis semua. Tetapi di sumber data sekunder itu ada yang namanya bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier. Pada penelitian yang empirik nanti harus jelas, karena ini terkait dengan subjek hukum di lapangan. Maka sumber data itu harus jelas kaitannya dengan masalah penelitian. Nah, tentang sumber data nanti terkait terutama kaitannya dengan lapangan atau bahkan pustaka juga bisa digunakan. Ada namanya populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian yang relevan dan sesuai dengan penelitian, jumlah keseluruhannya. Nah, sampel itu subjek penelitian yang dipilih dari sejumlah populasi yang ada tadi itu. Dalam penelitian kualitatif, sampel mungkin tidak menjadi fokus utama berapa-berapanya. Karena memang tidak berkonsekuensi terhadap generalisasi atau prediksi. Bahkan dalam bentuk studi kasus, tidak ada kesimpulan yang bisa digeneralisasikan, dibawa ke tempat yang lain, kasus yang lain. Dan hanya berlaku pada kasus yang diteliti saja. Dalam penelitian kuantitatif, nah, jumlah sampel ini menjadi ukuran pokok untuk menentukan valid tidaknya. Maka yang krusial nanti tingkat kedalaman sampelnya kayak apa. Oleh karenanya maka harus jelas populasi sampelnya ini, pengambilan sampelnya kayak apa, besarnya sampelnya berapa, alasannya apa. Misalnya menggunakan sampel acak, stratifikasi proporsional, atau misalnya acak stratifikasi tidak proporsional, atau misalnya sampel cluster dan seterusnya. Semua harus dijelaskan dengan alasan-alasan terhadap pilihan itu. Oke, kalau sudah itu maka kemudian muncul tadi sumber data jelas, kemudian sampel populasi jelas, berikutnya bagaimana mengumpulkan datanya dari narasumber yang ada ini. Nah, maka dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, terutama pengamatan yang terlibat. Wawancara yang tidak berstruktur, sehingga terbuka dan mendalam. Kemudian ada live history, ada dokumen, dan seterusnya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, untuk mengumpulkan data itu teknik yang digunakan biasanya eksperimen, survei, wawancara berstruktur, pengamatan berstruktur, dan seterusnya. Terkait dengan variabel, ya, dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian itu adalah istilah atau kata yang memiliki arti dan makna tertentu. Sehingga nanti harus dijelaskan definisi operasionalnya masing-masing. Variabel itu adalah bagian dari penelitian yang akan saling dihubungkan nanti antara yang satu dengan yang lain. Penekanannya nanti memang ini pada penelitian yang kuantitatif, harus jelas betul itu variabelnya kayak apa. Ada jenis variabel namanya variabel independen, bebas, ada variabel dependent, tergantung, terikat. Variabel bebas itu variabel yang bisa berdiri sendiri. Keberadaannya tidak memerlukan variabel yang lain. Nah, sedangkan variabel tergantung itu variabel yang tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya membutuhkan keberadaan variabel yang lain.
Oke, sekali lagi bicara tentang variabel itu, yang sangat ditekankan untuk dijelaskan secara rinci dalam proposal, terutama dalam penelitian kuantitatif. Masih bicara tentang metode penelitian, yaitu tentang instrumen. Nah, dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu hakikatnya ya peneliti itu sendiri. Nanti alat-alatnya ada wawancara, ada apa yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tapi oleh karena itu, maka yang muncul di penelitian kualitatif, karena instrumennya diri sendiri, tentu harus disertakan checklistnya, pedoman wawancaranya itu kayak apa, pedoman pengamatannya kayak apa. Meskipun wawancara yang dilakukan itu tidak berstruktur dan tidak terlibat, tapi ada jelas pedomannya kayak apa. Tidak hanya penjelasan wawancara adalah, tapi harus jelas seperti apa wawancaranya dilakukan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, instrumen pokoknya itu kuesioner. Kalau kuesioner harus jelas, ini variabel yang diukur, penurunan indikatornya kayak apa. Dan ini harus konsisten nanti dengan hipotesa dan tujuan yang sudah dirumuskan. Oke, masih bicara tentang metode penelitian berkenaan dengan pemilihan lokasi. Penetapan lokasi penelitian itu harus disesuaikan dengan masalah penelitian yang dikerjakan, bukan atas pertimbangan pragmatis yang sebetulnya tidak relevan dengan problem atau pertanyaan penelitian yang akan dicari. Misalnya, pertimbangan pragmatis itu dekat dengan rumah, ini tempatnya kampus, dan seterusnya. Bukan itu. Bahkan kalau misalnya memilih lokasi yang secara sengaja, purposif, ini harus tetap didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan bukan pertimbangan pragmatis yang memang terjadi di tempat tersebut. Nah, kira-kira terakhir, bicara soal metode penelitian itu adalah analisis data. Harus dijelaskan nanti, analisis datanya kayak apa. Dan analisis data itu kalau dalam penelitian kualitatif konsisten dengan metodologi yang digunakan. Misalnya, analisis yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman disebut dengan analysis interaktif model. Di dalamnya nanti ada tahapan data collection and timing, data display, data reduction and analysis, sampai nanti ada conclusion. Atau misalnya menggunakan 12 langkah SMART dalam studi etnografi. Penetapan informan, melakukan wawancara, membuat catatan etnografik, mengajukan catatan deskriptif, dan seterusnya sampai menulis etnografinya. Nah, pada penelitian kuantitatif, sebetulnya analisa datanya itu sangat sederhana. Apalagi sekarang sudah ada program komputer, SPSS, ada beberapa aplikasi, dan seterusnya. Nah, analisa data dalam penelitian kuantitatif tinggal memasukkan data, mengolah menurut keinginan kita nanti. Tetapi memang catatan pentingnya nanti harus jelas, harus diuji, dan seterusnya itu. Ada yang menggunakan analisis chi-square, produk momen, regresi, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan dan tujuan penelitian. Tetapi itu semua harus dijelaskan dalam proposal penelitian. Nah, baru kemudian berikutnya elemen di proposal skripsi, itu ada namanya sistematika penulisan. Isinya deskripsi, tata urutan penulisan mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Dan bukan pengulangan daftar isi. Oleh karenanya, maka bentuknya narasi, memperlihatkan isi penting di dalam masing-masing bab. Keterkaitan antar bab, bahkan juga keterkaitan antar subbab di dalam bab yang sama. Nah, yang berikutnya ketika bicara elemen proposal penelitian atau proposal skripsi adalah daftar pustaka. Sampai kemudian nanti penelitiannya jadi pun juga ada daftar pustaka. Ini biasanya ditaruh di paling akhir. Daftar pustaka itu ya daftar dari keseluruhan sumber yang digunakan dalam penelitian. Yang biasanya yang sudah tertulis di footnote nanti di daftar pustaka pasti muncul. Nah, seperti apa penulisannya ini? Daftar pustaka yang buku, yang tesis, skripsi, artikel, wawancara, dan seterusnya. Ini ada keterangannya di pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah YN Surakarta yang tahun 2021. Nah, ada keterangan penting tambahan. Ini perlu saya tekankan supaya menjadi kesadaran sejak awal. Nah, pertama namanya transliterasi. Ada penulisan kata atau istilah asing, terutama bahasa Arab, yang belum terserap, tidak ada di KBBI,
maka harus ditulis dengan aturan transliterasi. Nah, Fakultas Syariah sudah menetapkan menggunakan SK keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang tahun 87 dan tahun 88. Nah, ini juga bisa diambil ada di pedoman penulisan skripsi. Nanti ada bagaimana menulis konsonan, menulis vokal, menulis maddah, vokal panjang, ada tak marbutoh, syaddah, tasdid, ada kata sandang al, hamzah, huruf kapital, bagaimana penulisan kata yang terpisah dan tersambung, dan seterusnya. Sekali lagi bahwa ini ada dalam buku pedoman penulisan skripsi. Keterangan yang lain, ini sebagai tambahan, sebetulnya sejak awal sudah harus ngeh dengan ini. Menulis proposal dan menulis skripsi itu memerlukan beberapa sumber-sumber. Nah, bagaimana menuliskan sumber yang ada di pustaka atau bahkan sumber yang ada di lapangan? Pertama, diutamakan menggunakan parafrase. Mengalih bahasakan menjadi bahasa penulis sendiri. Meskipun tetap menyebutkan sumbernya secara jelas. Nah, kemudian turun di berikutnya pada beberapa data yang memang kuat kata-kata aslinya. Pertama bisa ditempuh menggunakan kutipan tidak langsung. Yang ini mendekati aslinya tapi sudah tidak sama persis. Tetap menggunakan bahasa sendiri dan juga tetap menyebutkan sumbernya. Nah, yang terakhir itu ada namanya kutipan langsung. Pada data-data yang memang harus muncul bunyi aslinya. Misalnya, keterangan narasumber yang tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain, maka kutipan langsung. Ditulis langsung apa yang disampaikan oleh narasumber. Atau dari teks tertentu yang dikutip asli, misalnya terjemahan Al-Quran. Ya harus ditulis dengan kutipan langsung. Tentu penyebutan sumbernya juga harus jelas. Ini sekali lagi aturan penulisannya juga ada di dalam buku pedoman penulisan skripsi. Keterangan tambahan yang lain, dan ini penting juga, namanya etika penelitian. Bahwa orang melakukan penelitian itu ada etikanya. Orang meneliti itu harus jujur. Maksud, tujuan penelitian apa? Apalagi ini berkenaan misalnya dengan lembaga-lembaga, dengan pejabat, dengan responden yang diwawancarai secara jelas, sehingga di belakangan hari tidak ada gugatan-gugatan terhadap penelitian itu. Nah, secara etika peneliti itu harus meletakkan responden itu subjek yang dihargai, bukan objek yang hanya diperas informasinya. Maka penghormatan sebagai manusia yang setara itu menjadi sebuah keyakinan penting bagi peneliti. Tentu peneliti harus menghargai peraturan, norma, adat istiadat, kepercayaan, kebudayaan, dan seterusnya di mana penelitian itu dilakukan. Nah, yang lain peneliti juga harus memegang teguh rahasia pada sesuatu yang berkenaan dengan narasumber yang sifatnya relatif sensitif dan seterusnya. Maka misalnya harus menghormati kalau responden tidak mau disebut namanya, ya maka dengan nama samaran. Tapi bagi yang sudah menyebutkan dan tidak keberatan, maka ditulis dengan nama asli. Nah, ketika penulis menulis kejadian, peristiwa, cerita dan seterusnya dari lapangan, hendaknya secara jujur menyampaikan, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi, dan seterusnya. Ini etika penelitian, dan ini sejak awal mesti harus dipegangi oleh mereka yang melakukan penelitian, termasuk membuat proposal skripsi. Baik, saya kira itu beberapa penjelasan saya. Nah, tentu tugas yang sebelumnya mereview artikel jurnal. Beberapa bagian ini yang sekarang ada penjelasan saya. Nah, kemarin jadi berpikir, wow, jadi benar nggak ya latar belakang, benar nggak ya rumusan masalahnya itu, dan seterusnya. Nah, maka di berikutnya nanti ketika menulis rencana proposal menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, memulai melakukan penelitian itu satu, tentu berpikir tentang tema-tema kecil tertentu yang difikirkan. Dari mana kemudian berikutnya? Baca referensi yang cukup. Baik kerangka teoritiknya, baik data-data yang sudah muncul, baik penelitian orang yang sudah ada, dan seterusnya itu kayak apa. Nah, yang lain apa? Ya, kalau berkenaan dengan penelitian lapangan tentu juga dimulai dengan bertanya kepada masyarakat di tempat yang akan dilakukan penelitian itu. Temanya sudah ada.
Tapi kemudian berikutnya untuk memulai menulis sejak di latar belakang harus dimulai dari ini. Tidak bisa hanya sekedar menulis itu dengan direnungkan saja, maka menjadi tidak cukup. Nah, membaca referensi yang cukup, mengamati dan bertanya kepada masyarakat menjadi kunci penting untuk melakukan penelitian sejak awal dan sampai akhir nanti selesai dilakukan. Baik, saya kira begitu penjelasan tentang bagaimana menyusun proposal penelitian, termasuk di dalamnya proposal skripsi. Mudah-mudahan kita semua bisa memperluas wawasan kita dan bisa melakukan proses-proses untuk menyusun proposal skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika ini sudah oke, kesempatan Anda untuk menyelesaikan studi tepat waktu menjadi sangat besar. Selesai di semester 8 dengan skripsi yang bagus dan jelas akan bisa diraih oleh masing-masing Anda. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.